Ini Godox Magic X-T1, wireless microphone terbaru dari Godox yang cukup menarik. Kita sering banget dengar kalimat audio itu lebih penting dari visual. Dan sebenarnya bisa dibilang relatif nggak susah ya untuk dapetin audio yang nggak jelek. Dan biasanya kita semua juga tahu kurang lebih caranya gimana. Pakai external microphone dan taruh jangan terlalu jauh dari sumber suara. Simple kedengarannya. Tapi permasalahannya sebenarnya balik lagi tergantung pakai juga. Kadang itu tuh cukup repot dan bikin kita jadi mager. Dan kayaknya itu masalah yang pengen diselesaikan Godox lewat produk terbarunya ini, Godox Magic X-T1. Disclaimer, microphone ini dikirim sama Godox tapi nggak ada pertukaran uang sama sekali. Clear ya? Kita masuk ke overview barang ini. Nanti barangnya akan datang lewat case kecil ini. Ketika dibuka, nanti di bagian atas ini kita akan lihat ada kabel USB-C to USB-A, lalu ada kabel TRS to USB-C, lalu ini kelihatan nggak nih plastik? Ada kayak extension mount dengan cold shoe gitu, lalu ada extra clip magnet in case kita ngilangin yang ada di transmitternya. Lalu sebenarnya kabel yang dikasih itu kabel biasa aja, tapi kabel TRS to USB-C dan kabel TRS to TRS yang dikasih itu coil cable yang jadi cukup menyenangkan ya. Warnanya juga hitam, jadi kelihatan lebih minimalis ketika kita pasang di kamera kita yang biasanya sih warnanya hitam juga. Lalu kita masuk ke kompartemen bawahnya. Jadi ketika kita buka receiver itu harusnya nanti ada di sebelah sini, dan sebelah sini ada klip yang bisa kita pakai untuk jepit transmitter ke baju misalnya atau kemana. Dan ini bisa nempel di transmitter lewat magnet. Itu dapat dua, dan dapat dua lagi win muff yang kita bisa pakai di transmitternya. Balik ke case-nya sebentar. Kalau kita lihat nih sebenarnya di case-nya nih dia nggak ada port USB-C atau sejenisnya gitu ya. Karena fitur paling menarik dari microphone ini menurutku adalah dia bukan memakai sistem charging case lagi, tapi dia memakai sistem charging receiver. Jadi receiver yang ini berperan sebagai charger juga. Sistemnya gini. Jadi mic ini di sini ada tombol, kita tinggal tekan. Nah, di sini tempat kita nyimpen transmitternya. Kita pakai lagi tinggal taruh. Nah, ini tuh sambil dicas dengan sistem magnet. Yang sangat satisfying tentunya. Ini sebuah terobosan yang cukup menarik ya, karena seperti yang suka kita lihat sekarang, ya kebanyakan sekarang sistem wireless microphone ini dicasnya semua menggunakan sistem charging case. Jadi, ini lebih simpel. Lalu sekedar warning, waktu pertama kali terima produk ini, kita bisa lihat dia tuh ada lubang di bawahnya. Kukira tuh harus dipasang cold shoe extension ini. Otomatis langsung gue pasang aja si cold shoe extension ini. Terus abis gue pasang ke kamera, kok agak tinggi banget gitu ya. Nggak ada minimalis-minimalisnya. Ini rasanya malah lebih makan tempat daripada pakai shotgun microphone pada umumnya. Tapi ternyata ini permasalahan yang muncul karena dumb user aja. Setelah melihat tutorial, aku baru ngeh kalau ternyata di bagian bawahnya itu bisa kita langsung pasang ke cold shoe. Jadi memang harusnya bentuk normalnya tuh begini, minimalis aja gitu. Pesan moralnya, jadilah orang yang bertanggung jawab dan baca buku petunjuk sebelum coba ini itu. Jadi yang udah nonton ini udah pada tahu ya, nggak perlu mengulangi kesalahan yang sama. Oke, kita ganti posisi sedikit. Sekarang kita mau masuk ke menu yang ada di wireless transmitter ini. Jadi kalau kita swipe dari atas, kita akan langsung masuk ke menunya. Di sini ada DNR, Dynamic Noise Reduction, kita bisa atur mau on atau off. Baliknya tinggal swipe balik ke atas. Lalu di kanan ada low cut filter, bisa diatur juga on atau off. Berikutnya ada mute, jadi mute bisa diatur dari sini. Nggak kedengeran dong ya. Jadi ini berikutnya mute. Berikutnya ada volume. Kita bisa ngatur kedua transmitter sekaligus atau bisa ngatur satu per satu. Transmitter 1 dan transmitter 2. Tapi berdasarkan pengalamanku, ini microphone yang cukup gain hungry ya. Jadi biasanya aku selalu perlu taruh dia di maksimal, dan itu pun di gain kamera tuh aku masih taruh di antara 2 sampai 5 lah. Tergantung kondisinya lagi di indoor, outdoor, dan seberapa berisik sekelilingnya. Dan pastinya ini tuh bakal beda-beda tergantung kamera, jadi nggak bisa dijadiin patokan, tapi ya buat gambaran aja lah ya. Lalu berikutnya ada mode. Di sini kita bisa pilih antara mono, stereo, atau safety track recording. Mono ya berarti semua channelnya jadi satu. Stereo tuh dibagi, transmitter satu di kiri, transmitter kedua di kanan. Dan safety track recording semuanya jadi satu, tapi di kiri tuh direkam dengan volume normal, dan di kanan akan direkam dengan 6 desibel lebih rendah untuk mencegah peaking. Lalu ada beberapa menu umum yang kayak lock, pair, general ya. Ini untuk ngatur brightness, ngecek version segala macam. Lalu untuk yang nggak terlalu demen mengoperasikan ini pakai touchscreen, sebenarnya di bagian samping ini ada physical button juga. Jadi physical button ini bisa kita atur untuk milih menu, dan misalkan kita udah mau ngatur volume, ini bisa kita pakai juga untuk naikin dan turunin volume segala macam. Jadi kita bisa nggak terlalu banyak pakai touchscreen-nya lah. Jadi bisa dibilang kesimpulannya, microphone ini tuh menawarkan kualitas suara yang sangat bagus dengan footprint yang sangat minimalis. Untuk yang tertarik beberapa spek detailnya, microphone ini punya baterai up to 16 working hour. Jadi dipakai untuk shooting full day, aman. Jarak transmitter ke receiver itu bisa up to 200 meter. Tapi biasanya jaraknya itu tuh dihitung ketika kita punya clear line of sight ya. Jadi nggak terhalang apapun termasuk badan kita sendiri. Misalnya kita lagi ngebelakangin
kameranya atau transmitternya kayak begini, itu juga akan mengganggu sinyalnya. Untuk suara dia bisa merekam di 48 kHz di 24 bit, lalu punya 70 dB SNR dan 115 dB SPL. Buat yang nggak familiar, tanpa membahas terlalu teknis, dua angka tersebut tuh semakin tinggi semakin baik. SNR itu signal to noise ratio, jadi semakin tinggi angkanya itu semakin clean biasanya audionya. Noise-nya lebih sedikit. Sedangkan SPL itu sound pressure level. Jadi kalau max SPL-nya makin tinggi, itu semakin kecil kemungkinannya untuk clipping atau picking. Mungkin cara gampang mikirnya ini kayak dynamic range kali ya kalau di kamera. Jadi kan kalau semakin luas dynamic range-nya ya semakin kecil dia kemungkinannya untuk picking yang. Jadi sebenarnya selama disetting dengan baik dan benar, apalagi udah ada fitur safety track recording juga, harusnya sangat kecil kemungkinannya mikrofon ini untuk clipping atau picking ya. Kalau masih sampai picking juga, berarti silahkan coba dicek ulang lagi settingan kameranya. Lalu untuk harga, mic ini dijual di harga 1.799.000, ya 1,8 juta lah ya. Harga yang bisa dibilang relatif murah untuk sebuah wireless microphone dengan kualitas bagus ini. Jadi ketika semua faktor tersebut digabungin, aku bisa dengan sangat yakin bilang ini microphone yang sangat cocok banget untuk content creator. Bayangin, tinggal bawa receiver sama satu kabel TRS, itu udah bisa dapetin wireless microphone dengan dua transmitter sekecil ini. Kalau lagi nge-shoot di outdoor juga, aku pribadi tuh daripada pakai windmuff, aku lebih prefer dibalik mic ya. Jadi mic-nya tuh nggak di luar kayak gini, tapi magnetnya yang di luar, sedangkan transmitter ini ada di dalam baju. Seperti di video pendek tentang microphone ini yang udah aku buat kemarin. Aku udah post video itu di TikTok dan IG, jadi silahkan cek di sana. Aku akan coba taruh beberapa klipnya untuk contoh, pastinya tanpa post processing sama sekali di audionya dan tanpa sound effect sama sekali. Jadi benar-benar rekaman dari mic ini apa adanya. Sekedar untuk gambaran aja. Kita semua tahu audio itu lebih penting daripada visual. Dan tenang aja, walaupun mic ini compact banget, dia tetap punya kualitas recording yang bagus plus fitur stereo dan safety track recording. Bayangin, berarti cuma 8 gram. Silahkan dinilai sendiri. Kalau menurutku sih sangat lebih dari cukup kualitasnya ya untuk bikin konten. Lalu kalau untuk videographer gimana? Nah, ini sebenarnya balik lagi tergantung ke jenis konten yang dibuat tuh kayak gimana. Karena mic ini nggak ada internal recording dan nggak bisa dipakein lavalier microphone. Dia nggak ada port 3,5 mm-nya. Jadi memang dia bagus dan compact, tapi ya kita stuck dengan form factor ini. Kalau misalnya seringnya tuh nge-shoot sesuatu yang formal kayak interview gitu misalnya. Mungkin bakal agak susah gitu kan kalau misalkan nggak bisa pasang lavalier microphone. Tapi sebenarnya bisa juga sih, tinggal dibalik, terus logo G yang ada di magnetnya itu ya ditemin aja. Jadi ketika Thailandnya pakai baju warna hitam ataupun warna gelap lainnya, harusnya nggak terlalu kelihatan juga magnetnya. Ya makanya tergantung ke kebutuhan juga, dan makanya yang ada di kepalaku langsung, oh ini cocok banget untuk content creator. Karena pada intinya sebenarnya kalau nggak masalah selama mic ini kelihatan kayak begini, ini microphone yang highly recommended banget. Karena waktu kelihatan pun sebenarnya dia kecil dan ringan banget. Anyway, ini berarti cuma 8 gram. Nggak berasa apa-apa nempel di baju tuh. Link ke barang akan ada di description, dan kalau belinya via website DOS, silahkan masukkan kode EDO X DOS untuk potongan 50% up to 50.000. Lumayan kan daripada nggak ada potongan. Itu aja video kali ini, sampai ketemu di video berikutnya.